tertabrak tiang listrik dan rumah makan di Medan. Seluruh paslon wali kota Binjai melanggar aturan kampanye. Keluarga SM minta maaf kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Siti Isneni Nur, pemirsa inilah Sumut Hari ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, diduga remblong dan tak sanggup naik tanjakan. Satu unit truk kontainer di Medan menabrak tiang listrik hingga merubuhkan gapura dan menimpa rumah makan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun peristiwa ini sempat menyebabkan gangguan lalu lintas menuju Pelabuhan Belawan. Kecelakaan tunggal terjadi pada sebuah truk angkut kontainer dengan nomor polisi BK8336LG. Tak sanggup beranjak saat melintas di jembatan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Akibat ditabrak truk yang tidak layak jalan ini, tiang listrik beton yang berada di bahu jalan patah karena truk mundur dan tak sanggup menanjak. Tak sampai di situ, sebuah gapura besi yang tak jauh dari lokasi tumbang dan menimpa sebuah atap salah satu rumah makan, bahkan nyaris menimpa warga. Salah satu warga mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun truk yang tak sanggup naik tanjakan dan remblong ini mundur serta menabrak tiang listrik, merubuhkan gapura dan menimpa rumah warga. Truk itu mau menanjak, lalu tak sanggup. Atrek lalu menabrak tiang listrik. Terus merusak apa aja, Bang? Merusak tiang listrik dan rumah warga. Oh, berarti menimpa rumah warga, Bang ya? Iya. Ada korban jiwa, Bang? Tidak ada. Sampai saat ini Bang mati lampu lah, Bang ya? Ya, sekitar di Pahlawan ini mati lampu. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan. Polisi juga masih mengejar supir truk yang melarikan diri. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, dua tersangka polisi gadungan yang ditangkap Polsek Sunggal meninggal dunia saat masih berada di dalam tahanan. Merasa ada kejanggalan atas kematian mereka, keluarga adukan kejadian tersebut ke Lembaga Bantuan Hukum. Dua tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyamar sebagai polisi gadungan yang sebelumnya ditangkap Polsek Sunggal 10 September lalu berinisial RE 40 tahun dan JDK 36 tahun meninggal dunia saat masih berada dalam tahanan Polsek Sunggal. Berasa ada kejanggalan dengan kematian keduanya, keluarga menemukan sejumlah lebam dan luka di bagian kepala. Kuat dugaan keduanya meninggal karena mendapatkan penganiayaan. Sunarsi, istri tersangka J, mengungkapkan kalau suaminya tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Tersangka R meninggal dunia pada tanggal 24 September, sementara tersangka J meninggal seminggu setelahnya pada 2 Oktober. Pihak keluarga pun mengadukan kejadian ini kepada Lembaga Bantuan Hukum Medan untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan terhadap tahanan ini. Dia sehat aja, badannya seger. Cuma ada lebam di kepalanya sama dadanya sakit. Tewasnya di suami kakak tewas di mana? Di penjara. Di dalam penjara, di dalam sel, bukan di rumah sakit. Bagaimana kakak tahu? Di situ dikabarin udah ada di sel, udah nggak ada katanya. Langsung dibawa ke rumah sakit. Siapa yang bilang sama kakak itu? Ya denger aja gitu. Taunya di rumah sakit. Saya cuma merasa janggal aja gitu. Minta keadilan supaya ini. LBH Medan sendiri akan melakukan langkah hukum, salah satunya dengan melaporkan kasus ini ke Propam. LBH menduga ada pelanggaran kode etik atas dugaan tindak pidana penyiksaan oleh oknum polisi di Polsek Sunggal. Laporan ataupun pengaduan dari masyarakat yang mengadukan jikalau ada dua orang keluarganya, yang satu adiknya, yang satu suaminya meninggal dunia, diduga meninggal dengan tidak wajar.
dugaan itu meninggalnya yang diketahui oleh keluarga yang dilaporkan ke LBH Medan itu dikarenakan adanya penyiksaan dan meninggal di dalam tahanan. Informasi dugaan sementara yang kita terima seperti itu. Hanya adalah pertama kita mengambil kronologis dari keluarga, mengambil surat pernyataan keluarga, dan setelah itu nanti langkahnya kita akan membuat laporan polisi dan laporan tentang pelanggaran kode etik juga atas dugaan tindak pidana penyiksaan ataupun dalam hal ini menjurus kepada pembunuhan dan dugaan ketidakprofesionalan ataupun proporsional dugaan Polsek Sunggal. Diketahui sebelumnya pada tanggal 10 September lalu, Polsek Sunggal menggelar kasus tentang pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyamar sebagai polisi gadungan dan mengamankan 8 orang tersangka. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya pemirsa, peringatan HUT TNI ke-75 digelar di Istana Negara pada Senin, 5 Oktober 2020. Upacara peringatan hari ulang tahun tersebut juga diselenggarakan langsung secara virtual di seluruh jajaran TNI tanah air, termasuk di Korem 022 Pantai Timur. Hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-75 yang diperingati pada 5 Oktober 2020 mengangkat tema Sinergi untuk Negeri. Upacara HUT TNI tahun ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Peringatan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang biasanya digelar di ruang terbuka dan mengundang warga. Upacara kali ini digelar secara virtual di Istana Negara karena situasi negeri yang sedang dilanda pandemi virus corona. Presiden Jokowi menyampaikan dalam rangka HUT TNI ke-75, para prajurit TNI tetap menjadi tentara profesional dan kebanggaan rakyat. TNI membantu mendisiplinkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan untuk menegakkan aturan PSBB di daerah yang menerapkan, juga menjalankan operasi kemanusiaan. Peringatan HUT TNI ke-75 tahun di Korem 022 Pantai Timur turut dihadiri Bupati Simalungun JR Saragi, Wakil Wali Kota Pematang Siantar Togar Sitorus, dan sejumlah Forkopimda lainnya. JR Saragi dalam sambutannya menyampaikan, di situasi pandemi saat ini, pemerintah kabupaten dan TNI terus bekerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Simalungun. Kedepan sinergi ini akan terus ditingkatkan dengan harapan Simalungun yang lebih baik lagi. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Komandan Korem 022 Pantai Timur Kolonel Infantri Asep Nugraha mengatakan, dalam peringatan HUT TNI ke-75 tahun ini, diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Simalungun maupun Kota Pematang Siantar untuk lebih meningkatkan sinergi dengan Korem maupun Kodim demi kemajuan masyarakat. Ini merupakan hari ulang tahun TNI ke-75, dilaksanakan secara sederhana berhubung situasi COVID-19. Jadi harapan kita ke depannya TNI semakin berjaya, makin sukses, dan kita juga semakin bersinergi dengan semua unsur pemerintah daerah, Polri maupun masyarakat. Dan harapan kita lagi, semoga kedepannya COVID-19 segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan secara normal. Terima kasih. Upaya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah seperti apa langkah-langkahnya, Dan? Ya, kita menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah sehingga setiap program Korem maupun Kodim ini semuanya berhubungan dengan masyarakat, baik itu kegiatan karya bakti, bakti sosial, KMMD, rumah tidak layak huni, dan lain sebagainya, itu semuanya berhubungan dengan masyarakat. Yang punya masyarakat ini kan pemerintah daerah, sehingga diharapkan dukungan dari pemerintah daerah semakin lancar, lebih bagus lagi. Memang selama ini sudah berjalan dukungan dari pemerintah daerah dari semua 13 kabupaten kota yang ada di wilayah Korem 022 Pantai Timur ini, semuanya sudah mendukung kegiatan program kerja Korem maupun Kodim. Tapi diharapkan kedepannya dukungan pemerintah daerah itu lebih ditingkatkan lagi. Demikian.
Di penghujung acara, Danrem 022 Pantai Timur melaksanakan potong nasi tumpeng, dilanjutkan ramah tamah dengan seluruh tamu undangan. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Bawaslu Kota Binjai, Sumatera Utara menyatakan seluruh pasangan calon wali kota Binjai telah melanggar aturan kampanye pilkada. Pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh pasangan calon yakni tidak melaporkan daftar nama tim kampanye. Sepekan lebih masa kampanye pilkada serentak calon kepala daerah telah berlangsung. Sejumlah pasangan calon kepala daerah mulai melakukan beragam kegiatan untuk mengisi masa kampanye yang telah ditetapkan KPU. Di Binjai, Sumatera Utara, sejumlah pasangan calon telah melakukan kampanye masing-masing. Namun Bawaslu Kota Binjai justru menyatakan seluruh pasangan calon wali kota melakukan pelanggaran kampanye. Ketua Bawaslu Binjai Ari Nurwanto menyatakan, pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh pasangan calon adalah sampai saat ini tidak melaporkan daftar nama tim kampanye. Sesuai peraturan KPU, setiap pasangan calon wajib melaporkan daftar tim kampanyenya. Sejumlah paslon wali kota Binjai telah melakukan kampanye, namun tidak ada satupun paslon yang memberitahukan izin kampanye ke Bawaslu dan Polres Binjai. Selain itu, dalam kampanye pasangan calon dianggap telah melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19 karena tidak menjaga jarak, ada yang tidak memakai masker dan melebihi jumlah massa yang diizinkan. Dari ketiga pasangan tersebut, Bawaslu Binjai akan segera menindaklanjutinya karena hal tersebut melanggar aturan kampanye sesuai peraturan KPU nomor 13 tahun 2020. Di aturan PKPU terkait dengan kampanye, setiap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Binjai menyerahkan daftar nama tim kampanye, pelaksana kampanye, juru kampanye, pihak lain, relawan maupun tim pemenangan untuk itu. Yang kami ketahui, Bawaslu ketahui sampai hari ini belum ada diberikan kepada Bawaslu sendiri, tapi kemungkinan sudah diberikan juga kepada KPU. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah setiap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Binjai, yang ketiga pasangan calon yang telah melakukan kampanye di masyarakat itu tidak ada memberitahukan izin pemberitahuan kampanyenya kepada pihak kepolisian. Ketiga pasangan ditembuskan kepada Bawaslu dan KPU. Jadi kita tidak tahu yang dilakukan di masyarakat itu apa namanya, bentuknya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, Koalisi Relawan Masyarakat Kota Kosong atau disingkat Kawan Mas Koko mendeklarasikan Kota Kosong di Pilkada Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Mereka yakin peluang Kota Kosong sangat besar karena paslon tunggal di Pilkada Pematang Siantar dinilai belum dicintai oleh masyarakat. Warga Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara yang tergabung dalam Koalisi Relawan Masyarakat Kota Kosong atau yang disingkat Kawan Mas Koko mendeklarasikan Kota Kosong di Pilkada Kota Pematang Siantar. Deklarasi tersebut dilaksanakan di Sekretariat Kawan Mas Koko Jalan Merdeka dan dihadiri seluruh pengurus dan kalangan pers. Presidium Kawan Mas Koko Horas Sianturi mengatakan, yang melatar belakangi terbentuknya koalisi ini karena memilih kolom kosong dalam pilkada di Kota Pematang Siantar adalah pilihan yang sah dan dilindungi undang-undang.
Rakyat bebas menentukan hak suaranya dan rakyat berhak memilih siapa pilihannya, termasuk memilih kolom kosong. Mereka yakin peluang kotak kosong sangat besar karena paslon tunggal yaitu Asner Silalahi dan Susanti Dewayani pada Pilkada Pematang Siantar dinilai belum dicintai oleh masyarakat. Yang melatar belakangi pembentukan relawan masyarakat kolom kosong karena kolom kosong sendiri adalah pilihan. Ya, jadi artinya kolom kosong itu perlu kolom kosong itu perlu disosialisasikan. Artinya sudah siap memenangkan kotak kosong gitu? Sangat-sangat siap karena peluang kolom kosong itu sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena paslon belum dicintai oleh masyarakat. Itu perlu dicatat. Bahwasanya paslon saat ini sedang berhadapan dengan masyarakat. Bahwasanya paslon dikala tidak dapat mendapatkan hati daripada masyarakat, maka masyarakat punya tempat untuk pilih kolom kosong. Yang kami mau sampaikan dan edukasi ke masyarakat, suara masyarakatlah satu-satunya penentu saat ini. Partai sudah memberikan yang namanya kendaraan dipakai oleh paslon. Tapi kita coba buktikan kalau masyarakat tidak seterusnya atau tidak otomatis suara partai adalah suara rakyat. Tapi partai pun harus bisa melihat suara rakyatlah yang akan menentukan. Demikian. Kolom kosong. Yes. Rakyat. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Arena TV. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Kepala Desa Gunung Baringin, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat, sekaligus mengajak masyarakat survei seluruh bangunan dan fasilitas yang ada di Desa Gunung Baringin. Penyaluran bantuan langsung tunai dilaksanakan di kantor Desa Gunung Baringin, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, oleh Kepala Desa beserta seluruh perangkat-perangkat desa kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Bantuan langsung tunai yang disalurkan kepada masyarakat sebanyak Rp300.000 per bulan setiap kepala keluarga. Selain itu, Kepala Desa Gunung Baringin mengajak masyarakat mensurvei seluruh pembangunan dana desa serta fasilitas yang ada di Desa Gunung Baringin, yang merupakan sebagian bangunan hasil dari kerjasama pemerintah desa bersama pemerintah daerah setempat dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berkaitan penggunaan dana desa, beberapa sarana yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat Desa Gunung Baringin sebagian besar sudah terbangun seperti fasilitas sekolah tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta pondok pesantren dan fasilitas kesehatan seperti pos kesehatan desa, dan beberapa fasilitas jalan rabat beton yang berguna untuk menunjang produktivitas ekonomi desa. Kepala Desa Gunung Baringin Lintang Kholidi Hasibuan mengungkapkan, penggunaan dana desa telah membangun beberapa sarana yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat, dan berharap nantinya Desa Gunung Baringin dapat menjadi desa yang mandiri dan maju. Penyaluran BLT Dana Desa Gunung Baringin, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, itu adalah sudah penyaluran yang ke-6 kali, karena 3 bulan berdasarkan peraturan Menteri Pedesaan dan Menteri Keuangan kita sudah laksanakan 3 bulan 600.000 per bulan, dan lanjutannya adalah 300.000 per bulan, dan inilah adalah tadi penyaluran yang ke-6 kali, artinya adalah 300.000 yang ketiga, itulah yang sudah kita salurkan. Fasilitas yang pembangunan yang dicapai desa yaitu adalah bila dana desa tidak mampu untuk membangunnya, kita menggunakan metode yaitu dengan bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Kerjasama Pak ya? Kerjasama, itu termasuk infrastruktur dan dana desa diperuntukkan dan di pembangunan, yaitu mulai dari pembangunan jalan rabat beton ganggang dan kemudian saluran irigasi dan jalan produksi, dan inilah
wilayah desa kita ini yang akan kita wujudkan kelak perjuangannya menuju Desa Gunung Baringin, Kabupaten Paranggaus Utara, menuju desa wisata. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin Kepala Desa Gunung Baringin, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mengkontrol dan mengamankan aset-aset yang ada di Desa Gunung Baringin. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Untuk membebaskan suami tercinta dari jeratan hukum, istri pelaku penghinaan Wakil Presiden memohon maaf kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan masyarakat. Kini MS bisa berkumpul lagi bersama 4 anaknya. Inilah kediaman SM di Jalan Lobe Daud, Kelurahan Semerbau, Kecamatan Saitulang Raso, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Di rumah sederhana inilah pemilik akun Oliver Leaman atau disebutkan SM ditangkap beberapa hari lalu setelah postingan di akun Facebook yang dianggap menghina Wakil Presiden Ma'ruf Amin viral dan menjadi perbincangan warganet. Fatima berharap suaminya bisa dimaafkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, masyarakat, dan pihak kepolisian. Saya berharap Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin memaafkan suami saya agar suami saya dipulangkan kembali untuk bersama-sama kami, karena dia adalah tulang punggung bagi anak kami. Dan saya ingin sekali agar pihak kepolisian tidak menahan suami saya. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, pemerintah berencana menaikkan bea materai menjadi satu tarif, yang mana sebelumnya Rp3.000 hingga Rp6.000 menjadi Rp10.000 mulai 1 Januari 2021. Pengamat ekonomi Indef Bima Yudhistira menilai kenaikan tersebut tidak relevan di saat situasi sedang mengalami resesi ekonomi. Mulai tahun depan, pemerintah berencana menaikkan tarif bea materai dari yang sebelumnya Rp3.000 hingga Rp6.000 menjadi satu tarif, yakni Rp10.000. Setelah Komisi 11 DPR menyetujui rancangan undang-undang yang akan merevisi Undang-Undang Bea Materai Nomor 13 Tahun 1985. Tujuan tarif tunggal bea materai seperti dijelaskan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo adalah memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik, serta memberikan keberpihakan kepada masyarakat dan UMKM dengan tarif yang relatif terjangkau. Di sisi lain, kenaikan tarif bea materai yang hampir 80% itu dinilai pengamat ekonomi Indef Bima Yudhistira tidak relevan, karena seperti diungkapkannya kepada Antara pada 5 Oktober, situasi saat ini sedang resesi ekonomi. Produktivitas usaha pun sedang menurun dan tertekan akibat imbas pandemi COVID-19. Apabila penyesuaian tarif harus diberlakukan, dia berharap dapat dilakukan secara bertahap. Kalaupun ingin, sebenarnya yang lebih tepat adalah diformulasikan kenaikan tiap tahunnya itu dengan formula yang ajak sehingga masyarakat meningkat menjadi Rp10.000 tadi ya, hampir 80% kenaikannya gitu ya. Jadi lebih baik tahun ini misalkan 6.000, tahun depan 6.500, tahun berikutnya lagi 7.000. Meski tidak berdampak begitu besar, dia memperkirakan hal itu akan berdampak pada pengeluaran sehari-hari, seperti kenaikan tagihan pembayaran listrik dan air.
Kenaikan tarif bea materai pun dinilainya tidak berdampak besar bagi pemasukan negara, karena porsi dari penerimaan pajak materai tidak besar. Diperkirakan tidak mencapai 5% dari pendapatan negara. Walaupun Bima mendukung materai elektronik yang turut diatur dalam Undang-Undang Bea Materai yang baru, yang menurutnya membantu dunia usaha, baik UMKM maupun pelaku usaha secara umum dalam kemudahan bertransaksi digital. Dengan payung hukum yang sah yang berimplikasi khususnya pada efisiensi waktu. Dari Jakarta, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Siti Isnelino mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.